Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita masih bersama Kak Rufus dan Kak Dia. Senang sekali saya Esa kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, kali ini pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial di pagi hari ini, yakni narasumber dari mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja ya Kak, karena pasti teman-teman di rumah ini sudah mengikuti perbincangan kita. Soalnya perbincangan kita mengenai jurnalisme kuning atau biasa disebut jurnalisme ya Kak. Nah, mengenai jurnalisme kuning mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak mengenai jurnalisme kuning ini kira-kira apa sih di dunia jurnalisme ini? Oke, baik. Jadi jurnalisme kuning itu lebih menjurus ke jurnalis atau media-media yang menggunakan praktik jurnalisme yang berfokus pada berita. Nah, namun berita yang diunggah itu lebih mengejar sensasional dan emosional para pembaca, tidak memperhatikan etika jurnalis yang baik dan juga objektivitas berita. Lebih mengejar emosional dan sensasional para pembaca. Berdasarkan penjelasan Kak Nufus tadi ya, ada bahasa sensasional. Nah, kenapa sih Kak jurnalisme kuning ini cenderung menggunakan judul-judul yang sensasional dan gambar yang mencolok Kak? Jadi jurnalisme kuning ini menggunakan judul-judul yang sensasional dan juga gambar yang mencolok itu tujuannya salah satunya ya agar pembaca ini tertarik kepada berita yang diunggah, dan akhirnya para pembaca ini membaca berita bahkan membeli media tersebut. Nah, namun di balik hal tersebut itu ada strategi di mana menggunakan strategi psikologi massa untuk mempengaruhi masyarakat supaya membaca, supaya tertarik, emosionalnya ini terpicu. Ya, soalnya di era sekarang kan mungkin lebih banyak anak-anak yang membaca lewat judul dulu ya Kak. Bisa judulnya udah mencolok dan menarik, dia baru mau baca. Jadi untuk keuntungan pribadinya juga ya Kak. Iya, termasuk menguntungkan pribadi, tidak menguntungkan para pembaca juga dan memperhatikan kebenaran dan akurasi informasi dari berita tersebut. Oke, nah berbicara tentang jurnalisme kuning nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan dari jurnalisme kuning ini dengan jurnalisme profesional? Ada. Jadi perbedaan jurnalisme profesional sama jurnalisme kuning ini salah satunya kalau jurnalisme kuning fokus hanya pada sensasi dan emosional para pembaca, menguntungkan diri sendiri, tidak mempertimbangkan keakuratan dan etika jurnalistik yang baik. Kalau jurnalisme profesional itu lebih sebaliknya mengutamakan akurasi, kebenaran informasi dari berita tersebut dan juga objektivitas. Ada banyak perbedaan yang jurnalisme profesional ini lebih ke keuntungan para pembacanya juga, ada berita yang fakta juga berdasarkan fakta objektif. Nah, kalau jurnalisme kuning ini berarti menguntungkan pribadinya sendiri. Pribadi dan lebih ke ranah kriminalitas, kekerasan, dan sensasional bahkan ada pengaruh seks. Oke pemirsa, kita akan break sebentar ya. Melanjutkannya di segmen berikutnya setelah ini. Tetapi bincang pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi, terasa sangat berarti. Bincang pagi, sambil minum kopi. Oke, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Kita masih bersama Kak Rufus dan Kak Dia. Oke, melanjutkan ke perbincangan kita mengenai jurnalisme kuning nih Kak. Kira-kira apa sih Kak karakteristik dari jurnalisme kuning ini
biar nanti mungkin para pembaca bisa mengenali, oh ternyata ini konten dari jurnalisme kuning. Baik, jurnalisme kuning ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mulai dari judul, penggunaan huruf besar dan warna mencolok. Gambar atau foto dramatis. Gambar seringkali dipilih berdasarkan daya tarik visualnya, bukan relevansinya terhadap isi berita. Kemudian banyak judul dalam satu halaman depan, isi berita yang vulgar. Berita seringkali tidak menggunakan bahasa yang sopan, bahkan cenderung vulgar untuk menarik perhatian. Fokus pada isu sensasi. Jadi ada banyak ya Kak karakteristik dari jurnalisme ini. Nah, kira-kira apa sih Kak, kenapa kok bisa jurnalisme ini lebih ke seperti tadi membahas tentang seksual dan kriminalitas? Nah, karena berita kriminalitas dan skandal seksual memiliki daya tarik bagi pembaca. Nah, berita seperti ini memanfaatkan rasa penasaran, ketertujukan, atau bahkan ketakutan pembaca seperti itu. Ini yang seperti dijelaskan sama Kak Nufus tadi ya, melingkup tentang itu semua ya, karena mungkin para pembaca itu lebih tertarik mengenai judul-judul tersebut dari era sekarang ini. Nah Kak, kira-kira apa sih Kak dampak negatif dari jurnalisme ini terhadap masyarakat dan media itu sendiri? Dampak jurnalisme kuning ini terhadap masyarakat sangat besar ya Kak ya. Yang pertama, masyarakat menjadi kurang percaya pada media. Kemudian yang kedua, jurnalisme kuning dapat memperburuk moral masyarakat karena sering menyajikan berita yang vulgar atau tidak mendidik. Berarti ada dampak-dampak negatif ya Kak untuk para masyarakat yang membaca, dan media tersebut juga berdampak negatif ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Masih semangat Kak? Nah, gimana sih Kak kira-kira kita sebagai masyarakat ini dapat menghindari dampak buruk tersebut? Namun jawabannya kita tahan dulu ya. Kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya setelah ini. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy. Semelekete, Anda bingung mau kuliah di mana? Anda bingung pengen mewujudkan cita-cita seperti apa? Oh, Anda bingung lagi mau kerja apa? Jangan khawatir, kuliah di Unisnu, POP BGT. Oke, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Pronika PI. Oke pemirsa dan kakak-kakak Dian dan Kak Nifis, kita akan melanjutkan ke perbincangan yang sebelumnya mengenai jurnalisme dan dampaknya. Kira-kira gimana sih Kak cara kita masyarakat untuk menghindari dampak-dampak negatif dan dampak-dampak buruk dari jurnalisme tersebut, biar para masyarakat ini juga melek media gitu. Ya, sebagai masyarakat kita ini bisa menghindari beberapa dampak buruknya dengan cara yang pertama, kita harus lebih selektif dalam memilih media teman-teman. Nah yang kedua, kita harus membiasakan untuk memeriksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan berita. Nah yang terakhir, ini kita juga perlu mengedukasi diri kita sendiri tentang pentingnya literasi media. Nah seperti itu. Oke, ada tips-tips ya Kak mengenai dampak yang harus kita hindari dari jurnalisme. Nah selanjutnya nih Kak, kira-kira ada nggak sih saran untuk para jurnalisme profesional agar tidak mengikuti jejak jurnalisme kuning tersebut? Oke, baik. Saran untuk jurnalisme profesional ya kurang lebihnya ini sih, tetap patuhi kode etik jurnalistik, lalu utamakan keberimbangan, akurasi informasi gitu. Terus sebelum berita ini dipublish, pastikan berita ini informasinya akurat, fakta dan aktual, supaya tidak mengedepankan sebelah pihak gitu. Dan yang terakhir, hormati privasi dan hak asasi dari orang. Berfokus pada berita yang bermanfaat, bukan hanya sekedar
Iya, ingin iya. mencari Keuntungan sensasi, keuntungan pribadi ya, diri Pak. sendiri ya. Gitu ya, Pak. Jadi menghormati hak asasi privasi seseorang itu juga penting ya, Pak. Penting ya. Oke, nggak terasa ya Kak, waktu kita sudah selesai. Ya. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir dalam acara bincang pagi kali ini, dan terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita para masyarakat agar lebih berhati-hati ya dalam menggunakan media juga ya. Nah, mungkin sebelum selesai nih acaranya, mungkin ada sedikit pepatah di akhir acara ini, Kak. Apa ya, untuk anak muda sekarang, usahakan melihat media saring sebelum sharing, itu apa, supaya kita tidak jerumus di media yang negatif. Sharing sebelum Saring sebelum sharing. sharing sebelum sharing, teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak sekali lagi sudah menghadiri acara bincang pagi. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan untuk menyimak acara bincang pagi kali ini. Saya Esa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.